Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diodo Arahman. Jadi, saya sudah membuat sebuah rancangan kode etik profesi, kemudian tanggung jawab profesi, dan identifikasi pelanggaran etika di bidang IT untuk studi kasus cybersecurity. Dan saya akan mencoba menjelaskan apa yang telah saya buat. Jadi yang pertama, apa sih pentingnya kode etik untuk profesi cybersecurity? Nah, jadi kode etik itu berperan sebagai dasar moral dan profesional yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, sekarang ini sudah ada Internet of Things, ada kecerdasan buatan, blockchain, maka akan terciptanya tantangan baru untuk menjaga keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, keamanan infrastruktur digital, perlindungan data sensitif, dan privasi individu menjadi isu utama yang memerlukan perhatian dalam dunia cybersecurity. Jadi kode etik itu berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi tantangan etika terkait pengumpulan dan penggunaan data besar, terutama dengan kemajuan teknologi seperti AI dan IoT. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang menjadi pemegang tombak, ujung tombak keamanan data, maka penting seorang cybersecurity mengetahui kode-kode etiknya. Sebagai contoh, ada kebocoran data di tahun 2021. Nah, untuk mencegah terjadi kembali hal seperti itu, maka perlu sebuah kode etik dalam cybersecurity. Jadi, tujuan dari penyusunan tugas ini yang pertama adalah mampu memahami dan merancang kode etik profesi di bidang teknologi informasi. Kemudian mampu menganalisis tanggung jawab profesi di bidang IT dan mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus pelanggaran etika dalam profesi IT. Kemudian ini adalah 10 rancangan kode etik profesi cybersecurity. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi, keamanan cyber itu menjadi hal yang sangat penting. Maka diperlukan sebuah kode etik profesi untuk para cybersecurity untuk memastikan integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam praktik keamanan. Nah, kode etik yang saya rancang ini mengacu pada standar internasional seperti IEEE dan ACM. Kemudian ada juga regulasi dari BSSN Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan percaya. Yang pertama itu ada menjaga integritas sistem dan data. Sebagai profesional cybersecurity, ya sangat perlu untuk kita menjaga integritas itu. Itu adalah tanggung jawab utama kita. Karena data merupakan aset yang sangat berharga dan harus dilindungi dari manipulasi atau kerusakan yang dapat merugikan. Setiap perubahan terhadap data harus sah, terotorisasi, dan tercatat dengan jelas. Misalnya dalam sistem perbankan, profesional cybersecurity harus memastikan bahwa transaksi dan data pribadi pengguna tidak dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian harus menghormati privasi pengguna. Jadi privasi data pengguna harus dihormati dan dilindungi dengan baik. Apa maksudnya? Jadi data pribadi yang dikumpulkan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan persetujuan pengguna. Kebijakan privasi yang jelas dan transparan sangat penting agar pengguna dapat memahami bagaimana data mereka akan digunakan. Kemudian dalam penggunaan teknologi itu harus secara etis. Jadi kita harus memperhatikan dampak etis dan sosialnya. Nah, jadi dengan adanya kode etik mengharuskan alat dan sistem seperti enkripsi dan firewall digunakan untuk melindungi data dan privasi tanpa penyalahgunaan. Pengawasan atau pengumpulan data harus dilakukan secara adil dan menghormati hak individu serta menghindari pelanggaran terhadap kebebasan pribadi. Kemudian melindungi sistem kritis dari ancaman cyber. Infrastruktur kritis seperti sektor kesehatan, energi, dan transportasi itu sangat rentan terhadap ancaman cyber. Oleh karena itu, profesional cyber security harus memastikan bahwa sistem vital ini terlindungi dengan baik melalui kebijakan yang ketat dan pemantauan yang terus-menerus. Selanjutnya menanggapi insiden keamanan dengan cepat dan akurat. Nah, jadi jika terjadi insiden keamanan, respon yang cepat sangat diperlukan untuk meminimalkan kerusakan. Jadi, profesional cyber security harus siap dengan prosedur yang jelas dalam menangani insiden mulai dari identifikasi masalah hingga pemulihan sistem. Kemudian melakukan pengawasan dan audit keamanan yang teratur. Jadi pengawasan dan audit ini harus rutin sehingga kelemahan dalam sistem bisa segera ditemukan dan diperbaiki sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan. Seperti
kita ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia. Nah, kita harus patuh terhadap regulasi-regulasi keamanan yang ada tersebut. Kemudian yang ke-8, kita harus membangun kesadaran dan pendidikan keamanan di masyarakat. Edukasi itu yang sangat penting. Jadi jika masyarakatnya paham, ancaman-ancaman cyber bisa terlindungi dengan baik. Kemudian yang ke-9, mencegah penyalahgunaan keahlian dan teknologi. Nah, orang-orang profesional cyber security yang mempunyai pemahaman lebih itu harus memastikan bahwa keahlian tersebut jangan sampai disalahgunakan. Jadi harus digunakan untuk melindungi, bukan untuk merusak atau mengeksploitasi celah dalam sistem. Yang ke-10, berkomitmen pada pengembangan profesional dan kolaborasi. Jadi, karena keamanan cyber itu bidangnya terus berkembang, sehingga profesional di bidang ini harus berkomitmen untuk selalu memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah, maka kita juga butuh kolaborasi antar sektor untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks, baik di tingkat lokal maupun internasional. Selanjutnya, tanggung jawab profesi di bidang cybersecurity. Yang pertama adalah menerapkan kebijakan keamanan yang komprehensif, kemudian mengelola keamanan cloud dan infrastruktur virtual, kemudian memastikan keamanan aplikasi dan pengembangan perangkat lunak. Pencegahan dan penanggulangan insider threats. Jadi ancaman tidak hanya datang dari luar, tapi bisa juga dari dalam organisasi. Maka profesional cybersecurity harus bisa memonitor aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya harus kolaborasi dengan tim forensik untuk investigasi keamanan. Contohnya jika terjadi insiden seperti serangan ransomware, maka harus berkolaborasi dan mencari tahu penyebab dan melacak ransomware tersebut sehingga bisa menemukan cara terbaik mengembalikan data yang terenkripsi. Yang keenam, mempersiapkan dan mengelola tanggapan terhadap insiden. Jadi harus cepat tanggap tadi. Selain selain menangani serangan yang sudah terjadi, profesional cybersecurity itu harus mempersiapkan rencana tanggap daruratnya. Jadi sudah ada rencana sebelum terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian mengembangkan dan mengelola program keamanan untuk pihak ketiga. Jadi ketika kita bekerja dengan pihak ketiga, maka cybersecurity harus memastikan pihak ketiga ini mematuhi standar keamanan yang sama. Yang ke-8, menganalisis tren dan ancaman keamanan terbaru. Yang ke-9, mengelola risiko keamanan dalam penggunaan teknologi baru. Yang ke-10, berperan dalam pengembangan kebijakan keamanan nasional ataupun industri. Nah, maka itu tadi adalah beberapa tanggung jawab dari seorang profesi cybersecurity. Selanjutnya, ini ada beberapa kasus pelanggaran etika cybersecurity. Oke, yang pertama itu ada kebocoran data pelanggan di e-commerce Jepang pada tahun 2021. Jadi ada sekitar 100.000 informasi pribadi pelanggan, termasuk data kartu kredit. Itu dicuri dari 100 situs web e-commerce di Jepang. Nah, ini terjadi karena si peretas mengeksploitasi kelemahan pada sistem pembayaran online yang memungkinkan mereka mengakses dan mencuri data sensitif pelanggan. Jadi, hal ini menjelaskan bahwa sistem pengamanan pada e-commerce itu masih masih gagal. Nah, karena gagalnya sistem ini, gagalnya mengenkripsi data pelanggan, maka sistem deteksi intrusinya juga tidak efektif. Akhirnya terjadilah kebocoran data ini. Untuk mencegahnya, perlu diperkuat enkripsi data pelanggan dan menerapkan sistem deteksi intrusi yang mampu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara real time. Selain itu, audit keamanan yang rutin dan juga pelatihan bagi karyawan, sehingga meningkatkan kesadaran dan respon jika terjadi ancaman dari cyber ini. Kemudian ada kebocoran data registrasi kartu SIM di Indonesia. Nah, ini pada tahun 2022, miliaran data registrasi kartu SIM itu bocor dan dijual oleh peretas. Nah, data apa aja itu? Mencakup mulai dari nama, nomor telepon, NIK, yang seharusnya data-data ini itu dilindungi dengan ketat. Jadi bahkan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN itu mencatat bahwa kebocoran data paling banyak terjadi di sektor pemerintahan, mencapai 55% dari total insiden. Jadi untuk mencegah insiden seperti ini, diperlukan sistem enkripsi data tadi untuk mencegah dan juga mengamankan data-datanya. Jadi dengan diimplementasikan juga pada sistem autentikasi yang kuat. Pemerintah dan operator telekomunikasi itu harus bekerja sama untuk memastikan data pengguna dilindungi dengan standar keamanan tertinggi. Yang ketiga, kasus serangan ransomware pada perusahaan pertahanan Perancis. Nah, itu di tahun 2022. Ada sebuah perusahaan yang namanya itu Thales.
perusahaan pertahanan dan keamanan asal Prancis. Nah, ini mengungkapkan bahwa serangan ini mengungkapkan kerentanan dalam sistem keamanan perusahaan besar, bahkan yang bergerak di sektor pertahanan pun bisa berpotensi mengalami serangan cyber itu tadi. Meskipun dengan keamanan yang ketat, protokol yang mantap. Nah, ini membuktikan bahwa ancaman cyber itu terus berkembang dan memerlukan pendekatan keamanan yang dinamis. Untuk mencegah serangan serupa, maka itu tadi harus menerapkan strategi keamanan yang berlapis. Bukan cuma satu lapis saja, tapi berlapis-lapis. Mulai dari enkripsi, deteksi instruksi, kemudian backup datanya harus rutin, termasuk pelatihan untuk karyawannya sehingga karyawannya siap dan perlu juga simulasi jika terjadinya serangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman nyata. Kemudian pada tahun 2021, lebih dari 500 juta data pengguna Facebook bocor akibat eksploitasi celah di API platform. Nah, data ini yang bocor itu adalah seperti nomor telepon, alamat email, nama pengguna yang seharusnya dilindungi oleh protokol keamanan yang lebih ketat. Nah, meskipun Facebook mengklaim bahwa tidak ada data yang diambil melalui eksploitasi sistem internal, kebocoran ini tetap menunjukkan adanya tidak hati-hatian dalam melindungi informasi pribadi penggunanya. Oke, jadi untuk mencegah itu tadi, sama harus dilakukan pengawasan rutin terhadap akses data, terutama melalui API. Nah, harus dilakukan juga dengan menggunakan sistem deteksi anomali yang dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa secara real time. Kemudian, peninjauan terhadap kebijakan kontrol akses dan penerapan metode autentikasi yang lebih ketat juga sangat diperlukan. Jadi kesimpulannya, sangat penting kode etik dalam cybersecurity. Ya, itu tadi untuk melindungi integritas dan keamanan data. Kemudian juga membantu menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Nah, kita juga sudah tahu bahwa seorang profesional cybersecurity punya tanggung jawab yang harus mereka emban, yaitu bertanggung jawab atas data dan sistem yang mereka lindungi. Maka beberapa saran untuk menerapkan kode etik tadi diperlukan sebuah pelatihan berkelanjutan untuk profesional cybersecurity. Kemudian untuk bisa menyiapkan mereka menghadapi ancaman-ancaman terbaru. Kolaborasi juga diperlukan antara pemerintah, swasta, dan lembaga internasional untuk memperkuat regulasi. Kemudian kita harus juga menerapkan prinsip zero trust. Nah, jadi kita bisa mengantisipasi ancaman dari dalam maupun dari luar organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan kode etik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.